Anda masih menyaksikan Solusi Sehat dan telah hadir bersama saya Dr. Endri Nadia, dokter spesialis bedah plastik dan craniofacial, dan kita akan membahas tentang bedah estetik. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih telah hadir di Solusi Sehat. Nah, dok, sekarang ini penampilan tuh menjadi sangat penting ya dok di masyarakat, dan juga banyak yang menempuh cara instan melalui bedah estetik. Bahkan ada yang melakukannya di salon nih dok. Nah, pendapat dokter gimana dok? Iya, memang dalam beberapa tahun terakhir ini kita amati bahwa terjadi peningkatan dalam jumlah pasien yang datang ke klinik untuk mempercantik diri, baik wajah maupun tubuh ya. Tapi di salah satu sisi juga kita ketahui bahwa semakin banyak juga pasien yang datang ke salon gitu. Padahal kita informasi sudah cukup luas, artinya saat ini kan kita tahu bahwa baik TV maupun media cetak semua membekali masyarakat dengan tindakan-tindakan bedah plastik itu sebaiknya dilakukan oleh yang kompeten, artinya dokter bedah plastik yang terlatih untuk itu. Jadi memang masih PR lah untuk kita ya, berarti ya Mbak ya. Iya dok, nah dampaknya sendiri dok kalau melakukan bedah estetiknya di salon gitu dok, itu ada risikonya dok? Oh ya, tentu berbeda dengan tindakan bedah plastik yang dilakukan oleh dokter bedah plastik. Kalau di salon itu kan mereka menggunakan rata-rata suntik silikon misalnya yang sering kita dengar ya. Jadi untuk memancukan hidung dia suntik dengan cairan-cairan khusus. Sehingga kadang-kadang cairan itu sudah menyatu dengan jaringan kulit. Kalau kita lihat warnanya merah, terus bentuknya pun terganggu, dia kadang-kadang bentuknya itu sama semua ya yang hasil suntikan. Kalau sudah begitu susah sih dibenerinnya karena memang sudah nyatu dia, dan kadang-kadang keras karena terjadi peradangan yang terlalu lama gitu. Dan yang kita ketahui bahwa suntikan silikon juga dilaporkan menimbulkan kematian ya, karena memang partikelnya itu masuk ke pembuluh darah kemudian menyumbat ke pembuluh darah penting baik di otak maupun di jantung. Nah dokter, ada kriteria khusus nggak bagi orang yang ingin melakukan bedah estetik? Jadi memang bedah estetik ini suatu bedah yang sifatnya kebutuhan tersier. Jadi saat pasien dalam kondisi sehat ya tentu ya, jadi sudah sehat tapi ingin tampil lebih baik, bisa ditolong dengan tindakan bedah estetik. Jadi tentu harus melalui check up yang sangat detail dulu sebelum melakukan tindakan. Jadi artinya kondisi jantung, kondisi paru-paru, kondisi ginjal, semua pun harus diperiksa secara umum. Dan prosedurnya lebih detail sebelum melakukan bedah estetik seperti apa dok? Ya, jadi setelah konsultasi itu harus dengan detail, artinya bagian tubuh mana yang ingin diperbaiki, apakah hidung, payudara ataupun tubuh lainnya ya. Kemudian persepsinya harus sama dengan berusaha menampilkan keinginannya. Kadang-kadang ibaratnya gini, dia ke dokter dia ingin hidungnya seperti artis tertentu, terus kemudian di dokter gambarannya berbeda, jadi tentu harus disamakan persepsi supaya antara demand, artinya kebutuhan gambaran yang diinginkan pasien dan ekspektasi itu bisa sama lah atau mencapai yang diinginkan gitu, supaya tidak menimbulkan kekecewaan ya. Dan sesudah itu tentu harus diperiksa secara menyeluruh, baik kondisi fisik yang tadi disebutkan maupun kondisi yang khusus, artinya kalau ingin memperbesar payudara kita harus periksa kondisi payudaranya, seperti itu. Nah, berbicara tentang keinginan untuk merubah penampilan, kita sebagai wanita nih dok, karena kan nggak puas gitu ya dok ya, pengennya dia mungkin membawa foto satu public figure gitu, terus ingin semua bagian wajah yang dirubah. Itu menurut kedokteran secara nilai etisnya gimana dok? Maksudnya apa diperbolehkan untuk merubah semuanya? Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya ya itu tadi, memang jarang sih terjadi seperti itu, terus terang jarang. Tapi selama pendidikan saya di Taiwan tuh saya lihat memang lebih banyak pasien yang datang dengan membawa contoh-contoh gambar artis dibandingkan saat berpraktek di Indonesia. Kalau di sini mereka masih, hidungnya saya pengen seperti ini. Jadi tapi tidak mau yang total merombak wajah secara total lah, artinya semuanya mau seperti itu. Tapi tentu tidak bisa ya, kalau dokternya itu harus jujur dalam memberikan pendapat, karena bedah plastik itu bukan sulap, bukan ya, artinya bisa merubah betul-betul wajah kamu misalnya jadi seperti siapa tadi, Angelina Jolie gitu. Itu sama sekali tidak bisa dicapai. Jadi mungkin bagian-bagian tertentu bisa dibuat lebih mirip, tapi struktur tulang wajah setiap orang itu berbeda. Jadi pasti
untuk sama betul tidak mungkin ya. Dan sampai berapa kali nih dok orang diperbolehkan, pasien diperbolehkan untuk melakukan rekonstruksi wajah melalui bedah estetik ini? Ya, jadi pada prinsipnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan yang pasti berapa kali boleh ini ya. Apalagi kalau misalnya kita lakukan tadi awalnya misalnya daerah yang lain, jadi hidung dulu, terus kemudian berubah ke mata ingin diperbaiki, bibir dibikin tirus, itu kan banyak ya. Memang rata-rata pasien seperti itu gitu. Jadi sudah satu mulai dia lihat aman dan hasilnya baik, dia akan mencoba yang lain. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah melakukan operasi berulang pada area yang sama. Jadi mungkin kita tahu betul bahwa contohnya Michael Jackson ya, salah satu artis yang sangat terkenal itu kan terkenal dengan obsesinya untuk bentuk hidung ya. Jadi berapa kali dia menjalani operasi-operasi yang sampai berulang sampai pada akhirnya menimbulkan kecacatan pada hidungnya gitu, justru makin bukannya cakep tapi malah bisa merusak struktur tulang hidung. Dampaknya ketika melakukan bedah estetik di satu area tertentu berulang kali itu selain cacat yang tadi dokter sebutkan apa nih? Paling banyak memang semakin sering dilakukan itu jaringannya kan akan semakin rapuh ya, semakin rapuh, terus reaksi jaringannya semakin berat, jadi praktis terbentuk jaringan parut yang berlebihan, jadi hasilnya biasanya tidak akan maksimal. Yang kedua yang itu tadi perubahan semua struktur yang kadang-kadang sifatnya malah tidak bisa diperbaiki, jadi malah cacat ya. Nah, bedah estetik itu juga bisa merubah penampilan menjadi lebih cantik kan dok. Nah tapi ada nggak sih dok faktor risiko dari bedah estetik? Ya, jadi semua tindakan operasi tentu ada risiko dari pembedahannya sendiri, dari surgery-nya, atau dari tindakan pembiusannya. Kalau tindakan dari operasinya tentu kita bisa mengalami perdarahan, infeksi, tapi memang kalau di tangan ahli yang terlatih dan tentu tergantung juga pasiennya ya, artinya kita sudah steril tapi perawatan di rumah tuh kurang baik, tentu bisa risiko-risiko itu bisa timbul. Jadi memang perlu kerjasama antara dokter, tenaga keperawatan maupun pasien sendiri. Dan tadi pembiusan tentu tergantung juga tuh risiko pembiusan kan kesannya gampang ya, tapi bisa fatal, bahkan sampai merenggut nyawa juga bisa. Jadi memang harus melihat betul terlatih tidaknya tenaga medis yang memberikan pelayanan tersebut. Nah, ini menarik sekali perbincangan kita dok. Saya juga semakin antusias demikian dengan pemirsa. Nah, tahan dulu dok, kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Masih di bedah estetik tentang rekonstruksi wajah dan tetap di Solusi Sehat. Ya pemirsa, Anda masih di Solusi Sehat bersama saya Indri Sukanti dan juga Dr. Endri Nadia, dokter spesialis bedah plastik. Nah kita lanjut lagi nih dok, saya masih tadi penasaran dengan pertanyaan yang berikutnya. Biasanya nih dok, kan area wajah itu kan menjadi fokus utama bagi wanita untuk merubah penampilan. Nah sebenarnya yang paling banyak diminta oleh pasien tuh di area mana dok? Hidung kah? Atau dagu? Seperti saya nih dok, tulang pipinya nggak bagus. Jadi memang secara umum bedah plastik itu kan ada dua ya, di daerah wajah maupun daerah badan. Jadi kalau kita lihat data yang ada dari tahun 2010 itu prosedur terbanyak yang kita jalani justru ke badan Mbak, bukan ke wajah. Ke body contouring. Jadi itu salah satu fakta bahwa masyarakat Indonesia tuh banyak yang mengalami penumpukan lemak juga ya, mungkin akibat pola makan yang kurang baik. Yang kedua adalah mata. Jadi mata adalah prosedur wajah paling banyak. Ketiga baru breast memperbesar payudara, yang keempat baru hidung. Jadi urutannya seperti itu tindakan bedah plastik. Nah kita kembali ke bedah estetik di wajah ya dok ya. Apa semua permintaan pasien itu dipenuhi dok? Dia ingin merubah hidungnya dan dagunya dalam waktu bersamaan? Bisa saja. Jadi tergantung juga keinginan. Kadang-kadang itu memang memutuskan untuk tindakan, dokter akan melakukan tindakan bedah plastik itu tidak semua pasien yang akan datang kita lakukan surgery, tidak seperti itu karena kadang-kadang ekspektasinya nggak realistis. Jadi harus disaring betul. Kalau ekspektasinya bisa kita capai baru dilakukan tindakan. Bisa bersamaan, mau mata, hidung, dagu secara bersamaan boleh dilakukan. Selama yang tadi itu ekspektasinya
masih memungkinkan untuk dilakukan gitu. Menurut etika kedokterannya sendiri dok, diperbolehkan? Boleh. Jadi memang salah satu keuntungan dilakukan satu tahap kan, jadi istilahnya wajahnya satu tahap bengkaknya satu kali, nggak berulang kali menjalani tindakan operasi. Jadi downtime-nya yang kita save di situ. Iya. Nah dok, saya semakin lama berbicara dengan dokter, saya semakin mengagumi kecantikan dokter. Dan semakin ingin bedah plastik nggak? Nah itu yang mau saya tanyakan nih dok. Dokter sendiri pernah melakukan bedah plastik? Kebetulan masih asli semua. Masih asli semua. Iya, tapi rutin menjalani perawatan di sini. Oh iya dok. Dan juga bisa diberikan tips bagi masyarakat yang ingin memulai atau melakukan rekonstruksi wajah. Ya, jadi sebelum melakukan tindakan bedah plastik, terutama dari daerah wajah, itu harus mendapat informasi yang lengkap ya. Jangan langsung saya tergiur dengan salon atau tindakan-tindakan yang kesannya simple, murah gitu kan. Salah satu yang penyebab kenapa di Indonesia kasus suntikan silikon masih sangat tinggi itu karena itu mudah, cepat, murah gitu. Itu jangan seperti itu karena memperbaikinya jauh lebih sulit dan time consuming, dan juga secara psikis sudah merusak rata-rata tindakan suntik-suntik silikon yang tadi. Jadi perlu informasi yang menyeluruh. Terus yang kedua, konsultasi sebanyak mungkin, dan persiapan sebelum tindakan operasi dan sesudah operasi harus diikuti dengan baik supaya mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Nah dokter, berbicara mengenai keinginan merubah penampilan, semuanya kepengen ya dok, hidung, mata, dan malahan bawa foto public figure idolanya. Itu sejauh mana sih dok ekspektasi dari pasien bisa terrealisasikan? Ya, jadi semua itu tergantung yang tadi saya bilang bahwa tidak semua bisa dipenuhi dengan bedah plastik ya. Jadi ibaratnya misalnya pasiennya wajah seperti kamu, inginnya nanti maunya seperti Nicole Kidman, itu sudah tidak mungkin karena kita tahu bahwa struktur tulang wajahnya berbeda. Jadi memang perlu pendekatan psikologis di sini ya. Jadi dan dilihat dulu struktur mukanya. Tapi memang ada beberapa yang mirip. Kamu dibikin Angelina Jolie masih bisa nih. Ngomong-ngomong Angelina Jolie dok. Siapa tuh? Ini kalau saya bisa dikoreksi bagian wajah saya mana nih dok? Yang bisa dibikin tirus ya. Kayaknya pipi nih dok ya, lebar. Iya, jadi memang tergantung kondisi masing-masing dan itu kita evaluasi. Bukan tidak mungkin kita bisa bikin lebih mirip, bisa ya. Tapi kita tidak boleh juga dokter sebagai praktisi medis menjanjikan hasil ya, karena memang yang tadi manusia itu jaringannya kan berbeda ya, jaringan living tissue, jaringan yang hidup, jadi tidak mungkin ibarat kalau ke bengkel sama itu hasilnya, catnya sama. Kalau di bedah plastik tidak seperti itu karena kondisi kulit, struktur di tulang-tulang wajah maupun tulang rawan itu berbeda dari satu orang ke orang lain. Nah, informasi bagi masyarakat ketika pasca operasi itu seperti apa dok prosesnya yang harus dilewati? Iya, jadi salah satu yang perlu diketahui bahwa bedah plastik itu bukan ketok magic ya. Jadi ibaratnya pasien, dok kok maunya langsung kelihatan hasil gitu, tidak seperti itu. Karena bagaimanapun terjadi perlukaan ya di bagian tubuh kita. Jadi kalau udah luka tentu ada bengkak yang itu harus dilalui oleh pasien. Bengkaknya itu tergantung daerah mana. Kalau wajah memang lebih cepat, misalnya cuma 3 hari, 4 hari sudah bagus ya, nanti hasil akhir kelihatan dalam 1-2 minggu. Tapi daerah tubuh yang lain mungkin memerlukan waktu yang lebih lama penyembuhannya. Dan tentu perawatan pasca operasi juga penting ya. Nah, jadi semasa periode bengkak apa yang harus dilakukan, mungkin dikompres dengan air hangat, tindakan masas, itu untuk mempercepat proses healing. Seperti itu. Ada lagi dok, yang penting persiapan mental kali ya dok ya. Kalau sebelum operasi ya, karena ini kan tindakan yang invasif, artinya yang melukai tubuh kita. Jadi tentu persiapan mental harus siap betul. Nanti sakit kan tentu mengalami nyeri ya. Jadi harus siap semuanya. Terima kasih dokter telah berbagi informasi di Solusi Sehat, dan tentunya informasi yang dokter sampaikan sangat bermanfaat. Nah pemirsa, sekian program Solusi Sehat kali ini bersama saya Indri Soekardi. Saksikan terus Solusi Sehat episode mendatang tentunya dengan tema seputar kesehatan yang menarik lainnya. Solusi Sehat untuk hidup yang lebih sehat. Sampai jumpa.